Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Dulurku dimanapun berada, alhamdulillah. Di awal bulan November ini, alhamdulillah kita dipersamakan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Rame dengan pemilu di Amerika. Kalau kita lihat apa kira-kira fenomena dari pemilu Amerika apa? Saya sih tidak melihat apakah Trump atau Biden yang menang. Menurut saya itu urusan mereka lah. Toh sebenarnya kebijakan mereka juga ya 11-12 lah. Tapi ada satu hal yang menurut saya perlu dijadikan layak untuk dijadikan catatan buat kita. Justru bahkan nggak ada hubungannya dengan pilpresnya sendiri. Saya sih lebih menyoroti kepada dua kandidat ini. Dua kandidat ini ternyata udah tua-tua gitu. Rata-rata sudah di atas 70. Biden itu kalau nggak salah umur 77. Sementara Trump juga 70 ke atas. Loh, tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Nah, ada fenomena yang menarik di situ. Oke lah, kalau Trump dan Biden mungkin nggak percaya tentang akhirat, nggak apa-apa. Dan itulah menurut saya yang titik poin malam ini yang akan kita jadikan sebagai satu pelajaran, di mana ternyata ada satu titik di mana orang itu punya target-target terkait waktu. Umur itu kan terkait waktu ya. Umur itu terkait dengan peluang kita, terkait dengan kesempatan kita. Nah, ternyata buat mereka berdua itu umur itu hanyalah angka-angka. Buktinya mereka masih semangat dalam debat di media maupun dalam rally kampanye dari sekian puluh negara bagian. Mereka luar biasa dalam hal kesemangatannya. Padahal itu hanya untuk sebuah jabatan yang periodenya hanya 4 tahun. Dan mereka semangat sekali. Nah, sekarang kita beralih kepada kita. Oke, buat saya dan sampean atau orang-orang di antara kita yang tidak percaya akhirat, saya akan coba bertanya. Apakah umur yang kita sudah punya itu sudah sehebat mereka dalam memanage? Artinya begini. Dulur-dulur kita di luar negeri sana itu, terutama di negara-negara maju, itu masyarakatnya sudah terpola. Mereka itu sudah punya manajemen waktu, terutama dalam tidak hanya saja daily time, tidak hanya saja hari-harinya dalam waktu sehari-hari, tapi mereka sudah punya manajemen waktu dalam konteks besaran mereka. Artinya apa? Mereka sudah punya konteks manajemen waktu ini. Saya umur 10-15 itu saya begini. 15 sampai 20 tahun atau 25 tahun itu saya sudah harus misalnya punya job yang pasti, pekerjaan pasti, okupasi. Kemudian saya di 25 sampai 35 itu saya penghasilan saya harus sekian. Di umur 35 sampai 45 saya sudah harus mulai persiapan menabung untuk dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu sudah punya dulu persiapan di umur sekitar 40-50 itu untuk sudah, kalau istilah orang pegawai negeri itu ada namanya MPP, masa persiapan pensiun. Artinya di umur 40 ke atas orang-orang sana itu sudah mulai berpikir tentang menikmati hari-hari dengan cara mengurangi kesibukan di hari-hari itu. Nah itu, saya tidak tahu bagaimana pola pikirnya si Biden sama Trump, di mana sudah 70 tapi justru malah menambahkan beban di pundaknya yang begitu berat. Saya kurang tahu pemikiran, tetapi kebanyakan orang sana itu di umur-umur segitu itu sudah mulai mengurangi beban. Sudah mulai mengurangi beban, baik beban kerja maupun beban tekanan hidup. Sehingga mereka sudah mulai, kalau punya perusahaan sudah mulai wariskan ke entah anak atau kepada generasi selanjutnya dan lain sebagainya. Sehingga dia sudah mulai enjoy time. Jadi mereka sudah mulai menikmati waktu-waktunya. Nah, dulur, dalam konsep Islam kita diajari Allah sebenarnya jauh lebih pasti tentang bagaimana manajemen waktu. Waktu itu terkait sesuatu yang sifatnya limited.
sesuatu yang sangat terbatas. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr. Allah bersumpah itu. Wawunya itu wawu apa? Wawu qasam. Artinya wawu yang sumpah. Sumpahnya gimana? Demi waktu asar, demi waktu yang singkat. Jadi waktu asar itu namanya singkat ya. Demi waktu yang singkat. Jadi time itu dikonotasikan di dalam surat Al-Asr itu sebagai sesuatu yang singkat. Waktu yang dimiliki kita itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan clue atau petunjuk kepada kita bahwa waktu kita itu nggak panjang sebenarnya, nggak panjang. Dengan sumpah demi waktu yang singkat, berarti sesungguhnya waktu kita itu nggak panjang dulu. Dari sisi nggak panjang ini aja, saya itu sebenarnya hari-hari ini sedang bersedih ya. Ada salah seorang staf kami, ustadz kami yang sama sekali tidak menduga. Saya tadi sebelum live streaming ini juga mencoba menghibur anaknya yang masih kecil, masih sekitar umur 3 tahun, yang mungkin juga belum ingat wajah bapaknya. Meninggal. Artinya ayahnya barusan meninggal. Umurnya baru berapa dulu? Baru 29 tahun. Agustus kemarin itu loh, baru menginjak 29 tahun. Anaknya baru 1, dia bertugas di Pulau Galang, Batam, untuk menjadi pendidik, menjadi pengembang swadaya masyarakat di sana, menjadi penggerak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di sana. Kemarin meninggal secara mendadak, tanpa ada sakit dan lain sebagainya. Saya merasa, ternyata betul wal asr itu. Kadang kita berpikir itu, saya sendiri aja berpikir begitu. Anak saya sekarang sudah kuliah. Saya itu kadang nggak percaya dengan fakta itu. Waktu dulu saya masih SMA, apalagi waktu saya masih kuliah, itu seringkali begitu. Nggak terpikir bahwa saya akan punya anak, bahkan sempat melihat anak saya kuliah itu. Nggak sempat terpikir gitu. Seolah-olah, ya saya apa iya sih sampai di sana, ternyata iya gitu. Nah, sekarang ketika saya melihat anak saya kuliah, saya itu kadang masih merasa muda. Masih merasa bahwa umur saya itu akan panjang. Tapi kadang ketika kemudian saya sudah mulai ngaca gitu, ternyata di janggut saya ini juga sudah mulai ada putihnya gitu. Kadang, loh, ternyata cepet banget. Cepet banget. Tiba-tiba sudah umur 30, tiba-tiba sudah umur 40, tiba-tiba, nah ini. Nah, di sini yang Tuhan sebenarnya ingin mengingatkan kita dengan wal asr, demi waktu yang singkat. Syukur kalau bagi sampean-sampean yang memang dalam umur 20, 30, 40 ini sudah terisi dengan hal-hal kebaikan. Lah rugi banget kalau kemudian ternyata begitu kita nyampe di level 20, 30, 40 gitu kan. Aishrun, talatun, arbaun, apalagi khamsun, terus kita ngelingok teng belakang gitu, ternyata lembaran kita itu tidak banyak hal-hal yang sifatnya benefitful atau bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, atau kita ternyata tidak terlalu banyak catatan kebaikan di mata Allah. Nah, ini yang kemudian ayat selanjutnya setelah wal asr, demi waktu yang singkat, di mana ujuk-ujuk, nah, tiba-tiba, nah kalau tempat saya itu mak bedunduk, suddenly kita sudah umur di segitu, waktu kita sempit, kita udah nggak bisa itu diulang. Sesuatu yang sudah lewat itu nggak bisa diulang. Padahal saat itu masih longgar, kita seolah-olah nyantai, seolah-olah masih panjang. Itulah ayat selanjutnya disampaikan, innal insana lafi khusr. Sungguh, tadi sudah wawunya itu sudah wawu sumpah. Itu menunjukkan bahwa ayat ini nggak main-main. Lalu ditambah dengan ismu takkid di situ. Inna itu ismu takkid. Isim yang menunjukkan takkid, pentakitan, sesuatu yang sungguh-sungguh benar. Jadi sudah didahului dengan kemudian inna, sungguh. Al-insana, manusia itu lafi. Lamnya ini juga gitu, lam ini juga gitu. Harfu takkid. Huruf yang menunjukkan takkid lagi lamnya ini. Sungguh-sungguh di dalam
kerugian. Bayangkan, sudah dimulai dengan sumpah, lalu dengan ditambah dengan inna, yang artinya sungguh, ditambah lagi dengan lamnya, sungguh lagi. Jadi semua manusia itu sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Dulur, kenapa Allah sampai menganggap kita rugi? Ya itu sudah. Kita ini nyantai, terlalu nyantai kita ini. Secara duniawi aja, belum kita bicara tentang secara akhirat. Kita secara duniawi aja. Lihatlah generasi kita ini. Generasi muda kita ini. Dari konten-konten yang dibuka di HP, saya mau tanya nih. Berapa persen yang benar-benar bicara, yang di searching, yang dicari di situ, hal-hal yang sifatnya shopping, atau hal-hal yang sifatnya learning, atau hanya sifatnya entertaining, hiburan, ya, atau yang sifatnya sesuatu yang sifatnya tadi saya bilang studying, belajar atau sekedar hiburan, shopping atau malah sesuatu yang sifatnya penambahan ilmu pengetahuan. Ini aja udah keliru dalam memanfaatkan waktu. Itu anak muda. Orang tua pun begitu. Dari sisi pemanfaatan waktu. Dari sisi lagi, produktivitas kerja. Seringkali sekarang dulu, ya masih sudah banyak sih. Sudah banyak, saya juga mengakui sudah banyak di antara kita yang memanfaatkan media sosial dan kemudian juga internet untuk hal-hal yang bermanfaat. Tetapi lebih banyak lagi yang tidak bermanfaat. Nah ini yang kasihan, makanya disorot di dalam ayat itu. Innal insana lafi khusr. Kenapa dulur? Kita bicara tentang waktu, itu harusnya bicara tentang periode dan manajemen. Kita harusnya bicara gitu. Saya umur 10 atau umur 10 belum lah punya rencana yang matang karena masih childhood, yang masih anak-anak gitu kan. Nah, tetapi begitu harusnya anak-anak kita sudah memasuki umur 15, itu sudah harus mulai diajak berpikir tentang manajemen hidup, terutama waktu. Kita mau ngapain? Itu pun kalau kita diberi Allah kesempatan waktu cukup. Artinya filosofi hidup kita itu harusnya diatur atau disetel dengan filosofi bahwa sesungguhnya hidup kita itu tidak sepanjang yang kita kira. Apa untungnya kalau gitu? Maksud saya, untungnya kita itu akan segera berusaha untuk mencapai prestasi-prestasi. Sampean yang tidak percaya akhirat, tidak apa-apa silahkan, itu hak sampean. Tapi manfaatkan hidup untuk prestasi. Jika orang-orang yang tidak percaya akhirat, berarti isi hidupnya dengan prestasi. Dan itu tidak lama loh. Tidak lama. Mana ada sekarang orang yang umur 100? Hampir tidak ada. Artinya, sengotot apapun kita memperpanjang periode waktu atau melakukan imajinasi liar kita untuk sampai di 100, kita hampir tidak mungkin. Berarti kita hanya punya waktu limited time, seperti yang disampaikan wal asr tadi, harus kita isi dengan prestasi. Kalau sampean pengen hidup, saya tidak percaya akhirat, saya pokoknya pengen kaya di dunia, ya encul. Nah silakan, encul itu bahasa lamongan kami. Nah segera kaya di sini. Daripada nanti apa? Sudah di sini nggak kaya, di akhirat nggak kaya lagi kan yo eman. Nah bagi sampean dan saya yang percaya akhirat, yang percaya akan ada hidup lagi, ayo kita manfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan dua kehidupan sekaligus. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan jadi orang rugi dulur. Apalagi rugi karena kita salah memperhitungkan. Seolah-olah masih lama, ka'annaka ta'isyu abadan, seolah-olah akan hidup selamanya, padahal sebenarnya kamu itu godan, kamu akan mati besok. Kaget nanti kita. Iya dulu, ada satu cerita. Seorang janda perang. Jadi dia seorang janda yang suaminya meninggal di medan peperangan. Nah, ketika meninggal di medan peperangan,
Kemudian Nabi berkunjung ke si janda pejuang ini. Berkunjung, kemudian Rasulullah tahu kalau dia sedang berkabung, berkunjung bersama beberapa sahabat. Terus si janda pejuang ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, tolong kabarkan ke saya di mana tempat atau derajat suamiku. Kalau dia derajatnya mulia di sisi Tuhan, maka saya akan berhenti untuk menangisi kepergiannya. Tapi jika tidak begitu, lihat saja apa yang akan saya lakukan." Begitu. Nah, ternyata Rasulullah jawabnya, di surga itu ada tingkatan-tingkatan makom atau tingkatan-tingkatan surga. Jadi surga itu enggak hanya satu tingkat, tapi ada tingkat 1, tingkat 2. Dan suamimu berada di tingkat yang sangat tinggi. Nah, dari cerita itu, ternyata memang di surga pun ada tingkatan-tingkatan orang. Orang yang berada di tingkatan surga di bawah, itu dia berpikir, seandainya dulu saya itu sholat duha nggak hanya 4 rakaat, seandainya saya 8 rakaat. Yang 8 rakaat itu loh masih, seandainya saya dulu nggak hanya 8 rakaat, tapi juga saya tambahi dengan tahajud. Yang tahajud itu loh, yang dari tingkatan derajat surga ini, itu loh masih merasa, seandainya saya dulu nggak hanya tahajud, tapi juga pas siang harinya saya tambahi dengan puasa sunnah. Yang sudah duha, sudah tahajud, sudah puasa sunnah, juga masih merasa gitu. Andaikan saya selain duha, tahajud, dan puasa sunnah, saya juga berbagi dengan tetangga saya. Mungkin saya ada di surga yang lebih atas. Loh, kalau di surga saja kadang masih merasa rugi, apalagi yang di neraka. Nah, terus gimana sekarang? Tuhan kasih satu petunjuk yang jelas. Kalau tadi wal asr, demi waktu yang singkat, innal insana lafi khusr, semuanya semua manusia itu rugi. Tapi ada pengecualian, exception, illa. Siapa pengecuali? Kelompok kecuali itu ada 3. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, kalau tadi saya awali dengan Donald Trump and Joe Biden, mereka orang-orang yang begitu semangat di dalam memanfaatkan waktu, bahkan ketika sudah umur 70 tahun, ada 77 tahun, mungkin menurut, kalau dari sisi duniawi ya, responsibility atau tanggung jawab yang paling berat presiden ya tanggung jawab presiden Amerika, kalau dia global. Jadi tanggung jawabnya itu nggak hanya di Amerika, dia kan ingin menguasai dunia ya. Tanggung jawab seberat itu dia pikul dan dia rebut pikulan itu di umur 77. Oke lah, biarkan mereka begitu. Tapi kita harus berkaca dari itu. Kalau Biden sama Trump saja yang tidak percaya akan akhirat sesemangat itu, lah kita yang percaya akhirat harusnya lebih semangat lagi dalam meraih cita-cita kita, yakni cita-cita bagaimana kita bertakwa di dunia dan bagaimana kita mulia di akhirat. Maka alladzina amanu, orang yang tidak rugi, itu adalah orang yang tadi itu. Orang yang selalu beriman akan Allah akhirat, akan Allah Rasul, akan Allah dan kitabnya, akan Allah dan malaikatnya. Tidak saja di bibir, tetapi di perilaku sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua adalah wa'amilus sholihah. Wa'amilus sholihah, beramal soleh. Apa sih amal soleh itu? Dulur, amal soleh itu tidak hanya vertikal, tetapi horizontal. Tidak hanya ritual, tetapi juga sosial. Tidak hanya habluminallah, tapi juga habluminan nas. Tidak hanya mahwah, tapi juga ghairu mahwah. Jadi amal itu selalu begitu. Dia nyambung gini, tek, seret. Jadi kayak pipa, pipeline. Kalau dari Allah lancar, maka tentu berimplikasi pada aktivitas sehari-hari. Pohon kita itu
Kalau ternyata hanya kepada Allah ngomong beriman, tapi wa amilu solihahnya tidak beriman. Maka amilu solihah di situ memiliki dua sisi, ritual dan sosial. Ritualnya sholatnya kenceng, puasanya kenceng. Tetapi kalau kepada sesamanya nggak kenceng, artinya nggak punya empati yang kuat, ya pincang. Sebaliknya kepada sesamanya empatinya kuat, tetapi ritualnya nggak kenceng, ya pincang. Maka wa amilu sholihah, orang-orang yang tidak rugi, seperti dalam surat Al-Asr, adalah orang yang memang mau hiasi hidup hanya untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan tadi, dulur. Maka kalimatnya itu tadi seperti yang saya sampaikan, filosofinya harusnya kita ini membatasi waktu. Waktu kita gini loh, saya ini tidak sepanjang yang saya duga waktu saya itu. Kalau memang saya ingin bahagia di dunia, ya harus saya kejar segera mungkin. Karena kalau nggak segera, saya nanti keburu, entah keburu sakit, keburu apa, hilang kesempatan saya. Jadi gini, Rasulullah itu pernah ngorek-ngorek pasir pakai kayu, seret, seret, seret gitu, pakai garis gitu. Kemudian seret, gambarnya itu jadi kayak pagar gitu. Lalu sahabat itu bertanya, ini kan garis-garis di tanah gitu ya. Terus ditanya, ya Rasul itu gambar apa? Kata Nabi, gambar yang lurus ini adalah kehendak atau nafsu atau ambisi manusia. Seolah-olah panjang tak bertepi. Seolah-olah los tanpa ada cegatan atau batasan. Itu adalah imajinasi, itu adalah ambisi, itu adalah keinginan aktualisasi manusia. Dan lalu itu ya, nah cegatan-cegatan inilah fakta. Fakta tentang apa? Ada cegatan kadang sakit, ambisinya tertunda. Ada cegatan kadang ada kecelakaan, kadang ada cegatan sesuatu yang waktunya. Bahkan terakhir kadang, tidak hanya kadang, pasti ada cegatan yang namanya maut. Nah, kita itu harus berpikir gitu. Jadi apa? Akhirnya nanti hidup kita itu selalu berpikir bahwa, kalau saya dalam hal kebaikan, saya tidak segera melaksanakan kebaikan, jangan-jangan pas time limit saya itu out of date, selesai, saya belum cukup ini kebaikan saya. Sebaliknya dalam hal menghindari keburukan atau menghapus dosa, dia juga berpikir, nah kalau nanti ini sebentar lagi saya nggak segera selesai, dosa saya masih banyak, ya apa? Jadi dia selalu menjadi orang yang wise. Wa amilus sholihah. Lalu yang ketiga adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang yang selalu bertawasau, orang yang selalu saling mengingatkan dalam sabar dan dalam hak. Watawasau bil haq, dalam hak dan dalam sabar. Lalu kalau kita bicara tentang saling mengingatkan, itu harusnya bicara tidak hanya seperti ini. Ini mengingatkan secara verbal ya. Tapi harusnya semua fenomena yang ada di depan kita itu adalah peringatan. Nah, misalnya tentang fenomena umur dari Biden dan Trump. Tadi itu sebenarnya peringatan juga untuk kita. Atau kalau saya tadi fenomena di mana teman saya, sahabat saya yang meninggal di umur yang sangat muda, itu juga peringatan untuk saya yang umurnya hampir 2 kali lipat dari saya, umurnya 2 kali lipat dari dia, tapi ternyata dia duluan. Berarti kan batasan waktu itu tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua, tidak. Karena yang tahu limited time kita atau limitation of time kita itu hanyalah Allah. Maka layak kita berpikir dan merencanakan waktu kita itu seolah-olah kita itu ka'annaka tamutu godan, seolah-olah kita itu akan mati besok. Nggak usah panjang-panjang. Memang kalau kita di Islam itu batasan umur kita itu kan, kalau orang Islam itu batasan minimal umur kita itu kan patokannya Nabi Muhammad SAW ya 63 tahun. Tapi kan tidak semua bisa segitu. Ya itu udah saya sebutkan. Jadi jangan terlalu panjang merencanakan. Jikapun nanti, maksud saya gitu, kita monggo selalu kita rencanakan. Paling jangan-jangan saya cuma tinggal besok, maka saya harus bekerja keras.
Saya harus benar-benar bermanfaat untuk sesama. Saya harus berprestasi sebanyak mungkin. Itu maksud saya. Jadi bukan kok kemudian kita, waktu saya tinggal dikit, saya tak. Enggak sih, justru bermaju. Jikapun kemudian Allah kasih tambahan waktu, maka itu tadi doanya. Kalaupun dikasih tambahan waktu, biarlah itu menjadi ziyadatan li fi kulli khairin. Jadi biarkan itu menjadi ziyadatan, menjadi tambahan li bagi kami atau lana bagi kami, li bagi saya atau lana bagi kami, di dalam apa? Fi kulli khairin, di dalam setiap kebaikan. Jadi kalaupun ditambah waktu, biarkan tambahan waktu itu menjadi tambahan kebaikan. Tapi jikapun kita kemudian dikasih batasan waktu yang sempit, tinggal sedikit, maka biarkan itu menjadi rohatan, menjadi istirahatnya kita mingkuli syarrin, dari setiap keburukan. Jadi akhirnya dulur, dalam kajian kali ini saya ingin dulur-dulur semua, saya termasuk, ayo kita rencanakan waktu kita sebaik mungkin. Filosofinya atau berangkat berpikirnya, titik poin berpikirnya, kita itu nggak lama dulur. Baik sampean merencanakan kebaikan, segera lakukan. Baik sampean mau berhenti dari keburukan, segera berhentilah. Tidak lama kita itu. Dan yang paling pasti, tidak mungkin selamanya. Kalau pertama, tidak lama. Tapi yang paling pasti, nggak mungkin selamanya. Nah, kalau sudah begitu kan jelas kita ini. Bagaimana merencanakan waktu itu, mulai dari 3 hal tadi. Menjadi orang yang beriman biar tidak rugi toh. Yang kedua, mengisi hidup dengan amilus sholihah, baik yang ritual kepada Tuhan maupun sosial kepada sesama. Yang ketiga adalah saling mengingatkan. Dan saling mengingatkan jelas pledoinya adalah pembelaan kita atau statement kita agar kita ini benar-benar kuat, agar kita ini benar-benar bermanfaat. Tepat sasaran dalam saling mengingatkan adalah sabar ketika mengingatkan, sadar ketika diingatkan. Jadi sabar mengingatkan dan sadar diingatkan. Nah, dari 3 ini dulur, ayo kita ingat bahwa kita dibatasi oleh waktu. Kita berlomba dengan tidak saja waktu, tapi juga berlomba dengan keinginan kita sendiri. Sehingga yang paling bijak adalah bagaimana mengisi hari-hari kita dengan tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya pernah nulis quote, kebahagiaan sejati di dunia ini adalah terletak pada senyum orang yang kita bantu hidupnya. Sementara kebahagiaan sejati nanti di sana di akhirat terletak pada senyum Tuhan yang kita taati ajarannya, termasuk ditaati ajarannya dalam konteks bagaimana kita memanage waktu. Bahwa waktu kita tidak banyak, bahwa waktu kita sempit, kita tidak selamanya di sini, kita tidak punya kesempatan yang lama. Kita ini ujian hidup yang ada belnya. Ujian, baik ujian semester, ujian akhir, dan sebagainya. Itu ujian itu ada durasi waktunya. Dan ada paparan berapa lama, berapa banyak ujian yang harus kita selesaikan. Bel segera berbunyi, ring. Sementara soal yang kita harus jawab kadang belum selesai. Maka pastikan bahwa bel berbunyi, soal yang kita garap selesai. Termasuk di dalam banyak mana antara amal dan dosa kita. Banyak mana antara kita beramal kebaikan dengan beramal keburukan. Selalulah konsep itu dijadikan dasar berpikir, evaluasi diri. Maka inilah yang disebut dengan orang-orang yang tidak rugi atau orang-orang yang ila, orang yang pandai mengatur waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Atur waktu kita sedikit, manfaatkan kesedikitan waktu itu untuk menjadi kebanyakan atau menjadi sesuatu yang bernilai banyak di sisi Allah dalam hal kebaikan. Bisa jadi kita mati besok, bisa jadi kita mati 10 tahun lagi, tapi kita harus berpikir kita akan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tercapai. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.